Sebelum kita menyampaikan materi, anak-anak, saya akan membacakan dulu tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama, jadi kita membaca Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 dengan tartil. Yang kedua, menjelaskan pesan pokok Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 dengan baik. Terus nomor 3, membuat paparan tentang pesan pokok Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 dengan baik. Nomor 4, menulis Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 dengan baik. Terus nomor 5, menghafal Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 dengan lancar. Membaca hadis tentang keragaman dengan baik. Menulis hadis tentang keragaman dengan baik. Menghafalkan hadis tentang keragaman dengan lancar. Berani mempresentasikan paparan tentang pesan pokok Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 dan hadis tentang keragaman. Yang ke-10, membiasakan membacakan dengan tartil dan sikap menghargai keragaman dan perbedaan. Jadi anak-anak, pelajaran kali ini saya tekankan adalah supaya anak bisa membaca Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 dan menulis dengan baik dan benar. Itu. Jadi saya tekankan tujuan pembelajaran hari ini adalah anak-anak saya harapkan bisa membaca dengan baik dan menulis dengan baik gitu. Nah, lanjut. Mari kita membaca Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Ya, kita baca bersama-sama. Diawali dengan tawad ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Nah, anak-anak bisa melihat videonya, bisa melihat bukunya yang kamu pegang itu, ya. Ayo diulang lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Nah, anak-anak, kalau kita mempelajari Al-Quran atau membaca Al-Quran, kita harus memperhatikan makharijul huruf dan hukum bacaan tajwid. Makharijul huruf itu apa? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Ayo, kemarin Pak Guru juga sudah menerangkan tentang makharijul huruf. Membaca Al-Quran itu harus bisa apa? Bisa dengan tartil, ya, membaca Al-Quran dengan benar, yaitu dengan cara memperhatikan makharijul huruf dan ilmu tajwidnya. Ayo, ilmu tajwid itu apa? Ayo, siapa yang bisa jawab? Susan, ilmu tajwid apa? Ayo, ilmu tajwid itu apa? Lintang. Ayo, Epi. Lintang. Masa kelas 4 atau masa ilmu tajwid nggak tahu.
Ilmu tajwid adalah ilmu yang mempelajari tentang tata cara membaca Al-Quran. Jadi anak-anak harus tahu, oh ini panjang pendeknya, oh ini bacaan gunahnya, oh itu bacaan kolkolahnya, banyak sekali. Nah contohnya di sini adalah surah Al-Hujurat ayat 13. Di sini contohnya ada bacaan mat, ada bacaan guna, ada bacaan kolkolah. Ayo coba perhatikan papan tulisnya di KTP. Mana yang bacaan matnya? Ya, mat itu artinya apa? Panjang. Ya, coba sekarang bacaan matnya kalimat apa? Ya, terus bacaan kolkolahnya kholaqnakum. Terus bacaan gunanya? Ayo, bacaan gunanya apa? Inna. Ya, jadi anak-anak mat itu artinya apa? Panjang. Gunah itu artinya apa? Dengung. Kholqolah artinya apa? Memantul. Nah, saya ulang lagi ya supaya paham. Di sini surah Al-Hujurat ayat 13, bacaan yang perlu diperhatikan yaitu ada bacaan mat, ya, ada bacaan gunah, ada bacaan kolkolah. Sekarang saya ulang lagi, Pak Guru bertanya, bacaan mat kalimat apa? Ayo bareng. Lah ya, bacaan mat itu artinya panjang. Kalimatnya apa? Ya. Nah, terus dua harokat. Ya, panjang. Terus bacaan gunanya inna. Ayo bareng. Inna. Terus buat bacaan kolkolahnya kholaqnakum. Nah, di situ anak-anak memperhatikan. Ayo diulang lagi membaca. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Anak-anak membaca berulang-ulang ya. Dibaca berulang-ulang supaya anak bisa membaca dan menghafalkan Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Jadi anak-anak kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu membaca, menulis, mengamalkan isi Al-Quran, karena Al-Quran itu sebagai pedoman hidup manusia supaya selamat dunia dan akhirat. Nah, sekali lagi anak-anak, ayo perhatikan papan tulis, kita baca lagi. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Nah, sekarang anak-anak
kita jelaskan bahwa surah Al-Hujurat adalah surah yang ke-49 di dalam Al-Quran. Jadi anak-anak, Al-Quran itu terdiri dari berapa juz? 30 juz. Berapa surat? 114 surat. Nah, Quran surah Al-Hujurat ini ayat 13 ini termasuk salah satu surah yang ke-49 yang kita pelajari anak-anak. Surah Al-Hujurat ini termasuk surah yang ke-49 dalam mushaf Al-Quran. Jadi Al-Quran itu terdiri dari berapa juz tadi? 30 juz. Suratnya 100 berapa Zabina? 114 surat. Intan berapa surat? 114. Lintang 114 surat. Jadi mushaf Al-Quran itu terdiri 114 surat. Surah yang terakhir apa? Ayo, siapa yang tahu surah yang terakhir dalam Al-Quran itu apa? Apa? Surah An-Nas. Nah, terakhir An-Nas. An-Nas itu termasuk surah yang terakhir, yaitu surah yang ke-114. Nah, anak-anak lanjut. Surah Al-Hujurat adalah golongan surah Madaniyah. Berarti Madaniyah ini surah yang turun di mana? Ayo, di masa bakal tulisannya dengan Madaniyah loh. Apa kalian? Madinah. Nah, surah Al-Hujurat ini adalah golongan surah Madaniyah. Ketika Rasulullah berdakwah hijrah ke Madinah, turunlah ayat atau surah Al-Hujurat ayat 13. Terus lanjut, surah Al-Hujurat terdiri dari 18 ayat. Berarti surah Al-Hujurat itu terdiri dari berapa? 18 ayat. Arti Al-Hujurat adalah bilik-bilik atau kamar. Nah, kok artinya kok bilik-bilik atau kamar itu apa atau Pak? Maksudnya gimana? Nah, bilik-bilik dan kamar, maksudnya surah ini menerangkan tentang apa? Tentang apa? Allah menciptakan seorang laki-laki dan perempuan, berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Jadi itulah yang dimaksudnya bilik-bilik dan kamar-kamar. Jadi Allah itu menciptakan manusia dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Contohnya manusia diciptakan pertama kali siapa? Nabi siapa? Nabi Adam. Nabi Adam kesepian, terus Allah menciptakan seorang perempuan, namanya siapa? Siti Hawa. Nah, itulah. Jadi anak-anak, Allah itu menciptakan seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Nah, agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Bertakwa itu apa? Oh iya, menjalankan perintah-perintahnya Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Perintahnya Allah itu apa saja? Sholat, terus puasa, zakat, terus mengaji. Termasuk kita ini hari ini mengaji Quran apa? Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Jadi anak-anak, perintahnya adalah kita harus menjalankan perintah Allah, ya, termasuk sholat, berbakti orang tua, zakat, belajar. Itu termasuk perintah Allah. Terus larangan Allah apa saja? Ayo, Susan, sebutkan larangan Allah apa? Zina, apalagi? Berbohong, apalagi? Mencuri, ya. Apa lagi, Pak? Sombong, Latifah, saya Latifah. Nah, ayo.
Selain sombong apa? Hah? Membentak orang tua, termasuk berani orang tua, itu termasuk larangan dalam agama, larangan Allah. Jadi anak-anak saya ulang lagi, pesan pokok dalam Quran surah Al-Hujurat yaitu kita apa? Saling apa? Kita saling apa? Okay. Saling menghargai ya satu sama lain, karena Allah menciptakan manusia itu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Ada warna kulit hitam, ada warna kulit kuning, ada warna kulit putih, ada warna hijau enggak kira-kira? Nah itu kan itu namanya makhluk selain makhluk manusia. Jadi di sini Allah menerangkan bahwa Allah itu menciptakan seorang manusia, baik laki-laki maupun perempuan, berbangsa-bangsa dan bersuku. Ada bangsa Indonesia, apalagi bangsa Jepang, Cina, Eropa, Amerika. Warna kulitnya juga berbeda. Terus bersuku-suku, suku apa Jawa? Suku Jawa, suku Sunda, Batak. Nah, jadi anak-anak kita harus apa? Saling menghargai satu sama lainnya, karena yang membedakan antara kita yaitu bukan karena kecantikannya, bukan karena warna kulitnya, bukan karena kecantikannya, akan tetapi karena ketakwaannya. Nah, anak-anak sekarang lanjut. Setelah kita mengaji, mengartikan, lanjut kita sudah kita mengartikan, lanjut kita tugas kalian adalah Pak Guru akan memberikan tugas yaitu LKPD. Ya, bisa anak-anak kita menyuruh anak-anak supaya mengerjakan menulis kembali dengan benar Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Sekarang dikerjakan, waktunya 10 menit harus selesai. Ya, sekarang dikerjakan. Langsung dikerjakan dulu, dikerjakan sesuai dengan perintah Pak Guru, menulis kembali di bawahnya, di bawahnya ini. Nah, langsung dikerjakan, waktunya 10 menit ya anak. Ayo tulisannya yang betul diperhatikan. Contoh-contoh penulisan sudah ada di situ, di buku paket juga ada, di layar yang sudah tersedia juga ada, sama dengan di buku paket. Nah, jadi perhatikan penulisan alif, huruf hijaiyahnya ya bersambung, diperhatikan.